Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang atom dan molekul berdasarkan ilmu kimia dan perspektif dalam Al-Quran. Nah, di sini saya menjelaskan dari jurnal ini, yaitu ClO1 Remedial. Nama saya Salsa Aurelia Putri dengan NIM 102012412456. Pengertian dari atom dan molekul merupakan pembahasan tentang partikel-partikel terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dilihat dengan wujud asli. Konsep atom pertama kali dicetuskan oleh Democritus. Menurut Democritus, semua dapat dipecahkan menjadi partikel terkecil, di mana partikel tidak bisa dibagi lebih lanjut disebut atom. Partikel dasar atom adalah proton, elektron, dan neutron. Partikel-partikel inilah yang menyebabkan terjadinya atom. Dalam ilmu kimia juga disebutkan setiap atom memiliki titik pusat atau inti atau nukleus yang terdiri dari beberapa neutron dan proton. Partikel-partikel dasar itu ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Ada pula yang tidak bermuatan, sedangkan masanya berbeda. Proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Pengertian molekul yaitu sekumpulan yang terkait dalam kesatuan. Molekul terjadi karena adanya atom, yaitu apabila atom terasosiasi dengan sesama jenis dengan atom lain tak sejenis, maka terjadi gabungan atom sejenis dapat membentuk molekul unsur, sedangkan gabungan unsur tidak dapat sejenis dan dapat membentuk molekul nyawa. Di sini ada fotonya, yang satu atom oksigen itu bisa digabungkan. Sementara dua atom hidrogen tidak dapat digabungkan dengan satu atom oksigen. Nah, satu molekulnya yaitu menjadi air karena hidrogen dan oksigen di dalam molekul tidak dapat disatukan. Nah, saya akan menjelaskan juga tentang teori atom. Menurut John Dalton, yaitu merupakan partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Atom suatu unsur, segala sifatnya, sedangkan atom dari unsur berbeda maka berlainan dengan massa dan sifatnya. Setiap atom dapat membentuk molekul dan senyawa. Selanjutnya, beliau juga menegaskan bahwa suatu reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom, sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi. Dan ditunjang oleh hukum dua kekekalan, yaitu massa, yaitu Lavoisier yang menyatakan bahwa zat sebelum sudah reaksi adalah sama. Hukum perbandingannya tetap, yaitu hukum Proust, yang mencatatkan bahwa perbandingan massa unsur yang menyusun suatu zat adalah tetap. Dan yang kedua yaitu Joseph John Thomson. Joseph John Thomson adalah fisikawan bangsa Amerika. Beliau mengemukakan teorinya bahwa memiliki bermuatan positif yang terbagi merata ke seluruh isi atom, dapat dinetralkan oleh elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Nah, inilah atom seperti bola bermuatan positif, yaitu yang inti atom yang luar, sedangkan elektron yang menyebar di seluruh atom yaitu yang di dalam. Yang ketiga ada Rutherford, yaitu berdasarkan temuannya Rutherford menyusun model atom atau memperbaiki model atom Thomson. Model atom Rutherford juga mengabarkan atom terdiri atas inti bermuatan positif berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti sebagai halnya planet mengitari matahari. Nah, ada yang Niels Bohr. Niels Bohr juga sebenarnya termasuk dengan Rutherford. Tetapi Niels Bohr itu menyusun teori berdasarkan atom Rutherford, yaitu teori kuantum, yaitu atom terdiri dari inti. Dalam atom, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu dengan stasioner yang selanjutnya dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantumnya yaitu kulit, yaitu N. Sepanjang elektron berada pada lintasan stasioner, energi yang dihasilkan akan konstan. Elektron hanya berpindah dari alasan stasioner yang lebih rendah yang lebih tinggi jika menyerap energi. Nah, ini nomor atom dan nama kulitnya. Bisa dapat dilihat nomor kulitnya ini dan subkulitnya menghasilkan 1 S, yang kedua L, yang ketiga M, 4 N, dan akan menghasilkan subkulit yang berbeda. Pada nomor kulit dan nama kulit, suatu atom disebut juga dengan bilangan kuantum. Tiap kulit dibagi menjadi subkulit yang seperti terlihat pada tabel. Masing-masing kulit mempunyai elektron sebesar 2N, di mana N adalah bilangan kuantum, tetapi Azaz Pauli mengatakan bahwa tidak mungkin ada dua elektron yang memiliki lintasan dengan bilangan kuantum yang tetap sama. Banyak elektron yang diperkenalkan masing-masing sub adalah S yaitu 2, P yaitu 6, untuk D yaitu 10, untuk F yaitu 14.
Atom molekul berdasarkan perspektif Al-Quran, yaitu atom adalah nama yang diberikan oleh para ahli kimia yang sudah populer di zaman modern. Sedangkan dalam Al-Quran, atom disebutkan zarah. Dalam bahasa Arab, zarah berarti atom. Hal ini sebagaimana terdapat surat Al-Zalzalah sampai 7-8. Nah, molekul itu merupakan gabungan beberapa atom sejenis maupun dari atom yang tidak sejenis, yaitu molekul senyawa. Di dalam Al-Quran mengenai molekul memang tidak dijelaskan secara terperinci jelas, tetapi hanya pengertian yang menunjukkan bahwa molekul itu ada sebagaimana dipaparkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 12. Saya akan menjelaskan rumusan masalah juga. Rumusan masalah yaitu yang ke-1. Jelaskan kelemahan dari teori Rutherford. Nah, yang ke-1 jawabannya tidak dapat menerangkan struktur atom yang stabil. Yang kedua, tidak dapat menerangkan spektrum atom. Dan yang ketiga, karena memancar energi, jari-jari elektron akan mengecil, akhirnya bersatu dengan inti, sedangkan kenyataannya tidak. Yang kedua, mengapa atom pada partikel sulit diketahui? Karena bila dilihat dari segi ukuran atom, ini atom yang diketahui karena teramat kecil, namun berkat alat yang canggih pada ahli mengetahui bahwa atom besarnya kurang dari 10 miliar milimeter. Begitu juga partikel sebagai dengan ukuran lebih 100.000 lebih kecil dibandingkan bagian atom. Adapun massa-massa memiliki elektron yaitu 9,12 kali 10 pangkat min 12 gram. 1 gram sebanding dengan 0,0000,91 elektron dengan muatan 1,600 kali 10 min 19 kolom. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan yaitu atom dan molekul merupakan bagian dari materi kimia yang membatas tentang partikel suatu benda yang tidak dapat dilihat dengan mata. Pendapat partikel dapat dibelah terus-menerus tanpa batas. Pengetahuan tentang atom terus-menerus dikembangkan oleh para ilmuwan sehingga sudah diketahui bagian perannya masing-masing ilmuwan yang sangat berjasa dalam bidang ini. Referensinya yaitu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan apabila ada yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.